A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika yahdurun. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Pada pertemuan ketiga ini, saya akan membahas tentang model pelaku ekonomi, perilaku konsumen, dan produsen dalam kegiatan ekonomi. Pelaku ekonomi, pelaku kegiatan ekonomi. Nah, para pelaku kegiatan ekonomi itu yang pertama rumah tangga atau konsumen, rumah tangga pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Rumah tangga konsumen dapat diartikan sebagai suatu ikatan yang terdiri dari ayah, ibu, anak, dan orang lain yang menjadi anggota keluarga. Kemudian rumah tangga merupakan unit ekonomi yang paling kecil. Perannya memiliki dua. Yang pertama, rumah tangga keluarga dalam ekonomi sebagai konsumen. Yang kedua, sebagai penyedia faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, tanah, dan kewirausahaan. Secara singkat, rumah tangga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, rumah tangga keluarga adalah pemilik dari semua faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Untuk yang kedua, total pendapatan rumah tangga keluarga berasal dari kompensasi dari faktor produksi yang mereka miliki. Nah, kompensasi ini mereka peroleh dalam bentuk upah, sewa, bunga, keuntungan, dan lain sebagainya. Untuk yang ketiga, kegiatan utama rumah tangga keluarga. Yang pertama adalah konsumsi. Kegiatan utamanya itu konsumsi. Mereka menjadi konsumen dari semua barang dan jasa. Untuk yang keempat, rumah tangga keluarga menghabiskan total pendapatan mereka untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Dan yang kelima, jika rumah tangga keluarga mempunyai sebagian pendapatan mereka, simpanan itu akan mengalir ke perusahaan dalam bentuk investasi. Untuk yang selanjutnya, rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen ini atau sering disebut perusahaan. Sebagai perusahaan merupakan kesatuan yuridis dan ekonomi dari faktor-faktor produksi yang bertujuan untuk mencari laba atau memberi pelayanan kepada masyarakat. Rumah tangga produsen ini atau perusahaan secara umum memiliki karakter. Yang pertama, rumah tangga produsen atau perusahaan tidak memiliki sumber daya sendiri untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua, rumah tangga produsen membeli atau menyewa faktor-faktor produksi seperti lahan, tenaga kerja, modal. Yang ketiga, rumah tangga produsen menggunakan faktor-faktor produksi dan melakukan kegiatan produksi serta menjual barang dan jasa kepada rumah tangga konsumen. Yang keempat, rumah tangga produsen membawa pajak kepada pemerintah, membayar pajak kepada pemerintah. Dan yang kelima, rumah tangga produsen tidak memiliki simpanan. Selanjutnya, pemerintah. Pada pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Selanjutnya, pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 disebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Atas dasar pasal 33 ayat 2 tersebut, pemerintah harus bertindak sebagai pelaku ekonomi. Untuk yang keempat, masyarakat luar negeri. Nah, merupakan pelaku ekonomi yang harus diperhitungkan. Tanpa adanya hubungan dengan luar negeri, perekonomian tidak akan berkembang dengan baik. Selanjutnya, model diagram interaksi antara pelaku ekonomi. Nah, jadi di sini model diagram sederhana dua sektor, barang dan jasa,
Nah, di mana rumah tangga keluarga kemudian melakukan pembayaran untuk barang dan jasanya ke rumah tangga produsen. Pembayaran baik itu barang dan jasa maupun pembayaran untuk sumber daya. Kemudian dari rumah tangga produsen barang dan jasanya ke rumah tangga keluarga. Kemudian pasar dan faktor produksinya juga ke rumah tangga keluarga. Nah, kemudian model diagram sederhana atau 3 sektor, pasar barang dan jasa. Kalau yang tadi rumah tangga keluarga dan rumah tangga produsen, di sini ada peran pemerintah. Peran pemerintah ini di sini yaitu pajak dan fasilitas, kemudian sumber daya nih. Jadi rumah tangga keluarga membayar pajak ke pemerintah, terus timbal baliknya ke rumah tangga produsen atau rumah tangga keluarga ini itu fasilitas. Kemudian rumah tangga keluarga atau rumah tangga produsen ini timbal balik ke pemerintahnya dengan sumber daya. Selanjutnya model diagram sederhana 4 sektor. Yang membedakan antara 3 sektor dan 4 sektor ini, di sini adanya masyarakat luar negeri ini. Jadi masyarakat luar negeri ini adanya ekspor dan impor, sehingga melakukan pembayaran ekspor neto dan lain sebagainya. Itu peran masyarakat luar negeri. Apabila kita memproduksi barang, kemudian kita mengirimnya ke luar negeri. Nah, untuk selanjutnya konsumsi sebagai kegiatan ekonomi. Di sini diterangkan pengertian, ciri-ciri dan pembagian benda konsumsi. Untuk pengertian konsumsi sendiri, jadi kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan faedah suatu barang atau benda, barang atau jasa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan. Nah, ciri-ciri benda konsumsi ini yang pertama, benda konsumsi atau benda yang untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan. Yang kedua, benda yang dikonsumsi ditunjukkan untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Kemudian manfaat nilai ataupun volume benda yang digunakan tersebut akan habis sekaligus atau berangsur-angsur. Selanjutnya pembagian benda konsumsi itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, benda yang habis dalam sekali pakai atau benda yang pemakaiannya berulang-ulang. Selanjutnya tujuan kegiatan konsumsi. Tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan hidup secara langsung. Untuk yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Faktor konsumsi antara lain tingkat pendapatan, tingkat harga barang dan jasa, serta ketersediaan barang dan jasa, yaitu faktor ekonomi. Kemudian faktor non-ekonomi antara lain tanggungan keluarga, tingkat pendidikan, tempat tinggal, serta lingkungan sosial budaya, agama, dan adat istiadat. Untuk selanjutnya yaitu teori perilaku konsumen, utilitas atau utility. Artinya derajat seberapa besar suatu barang atau jasa dapat memenuhi kebutuhan seseorang. Nah, teori perilaku konsumen terakomodasi dalam pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal. Kalau pendekatan kardinal disebut juga sebagai pendekatan utilitas marginal. Jadi pendekatan kardinal dalam analisis konsumen didasarkan pada asumsi bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dari konsumsi suatu barang dapat diukur dengan satuan tertentu seperti uang, jumlah, atau buah. Nah, di sini ada hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Hukum Gosen 1 itu jika pemenuhan suatu jenis barang dilakukan secara terus-menerus. Nah, rasa nikmatnya mula-mula akan tinggi, namun semakin lama kenikmatan tersebut semakin menurun sampai akhirnya mencapai batas titik jenuh. Untuk
Hukum Gosen 2 yaitu konsumen akan melakukan konsumsi sedemikian rupa sehingga nilai guna marginal setiap barang dan jasa yang dikonsumsi akan sama. Untuk selanjutnya, pendekatan ordinal. Pendekatan ordinal digunakan karena pendekatan kardinal memiliki kelemahan. Antara lain, pendekatannya terlalu subjektif. Jadi, kurang objektif dalam menentukan nilai guna total. Nah, sehingga nilai guna marginal ini dapat menggunakan analisis kurva indiferensi. Nah, pendekatan ordinal dengan kurva indiferensi didasarkan atas 4 asumsi. Asumsi yang pertama, konsumsi mempunyai pola preferensi akan barang-barang konsumsi yang dinyatakan dengan dalam bentuk peta indiferensi atau indifference map. Nah, untuk konsumen memiliki pendapat tertentu. Selanjutnya, asumsi yang ketiga, konsumen berusaha mendapatkan kepuasan maksimum dari barang-barang yang dikonsumsinya. Untuk asumsi yang keempat, yaitu kurva indiferensi yang semakin jauh dari titik nol atau origin menggambarkan kepuasan yang semakin tinggi. Nah, untuk selanjutnya itu produksi sebagai kegiatan ekonomi. Pengertian produksi yaitu secara sederhananya menghasilkan barang-barang. Produksi kegiatan menambah faedah kegunaan suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Produksi ini dibagi menjadi 2, produksi barang dan produksi jasa. Produksi barang dibedakan lagi menjadi produksi barang konsumsi dan barang modal. Sedangkan untuk produksi jasa itu ada jasa yang langsung dan jasa yang tidak langsung. Kemudian tujuan kegiatan produksi secara umum ya untuk memenuhi kebutuhan, untuk mencapai kemakmuran. Kemudian faktor-faktor produksi. Segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan jasa. Faktor produksi terdiri atas faktor alam atau natural resource, antara lain tanah, air, sinar matahari dan lain sebagainya. Kemudian faktor tenaga kerja atau labor. Jadi tenaga kerja merupakan faktor produksi insani yang secara langsung maupun tidak langsung menjalankan kegiatan produksi. Untuk selanjutnya, faktor modal atau kapital. Nah, faktor modal ini meliputi benda-benda hasil produksi yang digunakan untuk proses barang-barang dan jasa lain. Nah, fungsi faktor produksi modal sebagai penunjang atau mempercepat produksi. Yang pertama, pembagian modal atas dasar sumber, modal sendiri dan modal asing. Kemudian modal atas dasar bentuk, yaitu modal konkret dan modal abstrak. Untuk modal yang atas dasar kepemilikan, yaitu individu dan modal masyarakat umum atau pemerintah. Yang keempat, modal menurut sifatnya, yaitu modal tetap dan modal lancar. Dan yang keempat itu yang selanjutnya faktor keahlian atau skill. Nah, faktor produksi ini keahlian adalah atau keterampilan yang digunakan seorang dalam mengordinasi atau mengelola faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Untuk selanjutnya, teori perilaku konsumen. Contoh. Contoh perilaku konsumen atau perilaku produsen. Contoh perilaku produsen. Produsen mencari keuntungan dengan menghasilkan barang atau jasa sebanyak-banyaknya melalui pemanfaatan modal sedikit mungkin. Kemudian produsen menetapkan biaya produksi berdasarkan faktor input produksi tersebut. Produsen menghasilkan barang atau jasa sesuai kebutuhan konsumen dan tren yang sedang diminati masyarakat. Untuk selanjutnya, klasifikasi faktor produksi. Faktor produksi tetap adalah
produksi yang tidak dapat diubah jumlahnya dalam waktu tertentu. Sedangkan faktor produksi variabel yaitu faktor produksi yang dapat diubah dengan cepat dalam jangka pendek. Sedangkan dalam penggunaannya, faktor produksi dibedakan menjadi jangka pendek dan jangka panjang. Untuk fungsi produksi menunjukkan hubungan antara input dan output yang dapat dihasilkan kombinasi input tersebut. Secara sistematis, faktor produksi dapat ditulis dengan persamaan sebagai berikut nih. Q sama dengan F dalam kurung CLRT. Nah, keterangannya Q itu adalah kuantiti, jumlah barang yang dihasilkan. F itu fungsi, simbol persamaan fungsional. Kemudian C itu kapital atau modal, L itu tenaga kerja, R itu bahan baku, dan T teknologi. Untuk selanjutnya, faktor produksi dengan dua faktor produksi variabel. Jadi dapat digambarkan dengan kurva tabel kombinasi di sini nih. ABCD, ABC, terus hasilnya 50-50. Yang untuk yang A modal mesinnya 8, tenaga kerjanya 1. Kemudian yang C modal mesinnya 2, tenaga kerjanya 4. Jadi perilaku produsen tersebut dilakukan agar tidak memberatkan konsumen dan tidak merugikan produsen. Dengan demikian, proses produksi dan konsumsi akan terus berjalan secara stabil. Nah, sebab pada hakikatnya ya produsen dan konsumen itu adalah simbiosis mutualisme. Jadi sama-sama saling membutuhkan. Kemudian perluasan produksi. Jadi penambahan hasil produksi ini dapat dilakukan dengan menambahkan faktor produksi atau ekstensifikasi atau meningkatkan produktivitas faktor produksi yang ada intensifikasi dengan sarana yang ada seperti serta memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Jadi hal apa saja yang harus diperhatikan? Yang pertama, keterbatasan faktor produksi. Kemudian besar kecilnya pengaruh penambahan input terhadap output. Jadi penambahan proses terhadap hasil. Dan yang selanjutnya produk total, produk margin, dan produk rata-rata. Produk total di sini itu jumlah output yang dihasilkan selama periode waktu tertentu. Nah, disebut itu produk total. Kemudian produk margin yaitu pertambahan hasil atau output yang dihasilkan penambahan 1 unit faktor produksi variabel. Untuk selanjutnya yaitu produk rata-rata. Produk rata-rata ini jika produksi total dibagi dengan jumlah faktor produksi variabel yang digunakan untuk memproduksi, maka akan menghasilkan produk rata-rata. Kalau dalam matematisnya, MP sama dengan delta TP dibagi delta L. AP sama dengan TP dibagi L. Keterangannya, MP itu marginal produk atau tambahan produksi. Kemudian delta TP itu tambahan produksi total, delta L itu tambahan tenaga kerja, terus AP itu produksi rata-rata, TP total produksi, dan L itu tenaga kerja. Untuk selanjutnya itu hukum produk marginal yang semakin menurun. Atau law of diminishing return. Jadi menjelaskan proses input yang tepat untuk mendapatkan output maksimal. Nah, di sini jumlah tenaga kerja ada 10 orang. Untuk hasil totalnya dari tenaga kerja 1 itu 4, kemudian sampai tenaga kerja 10 itu 25. Untuk produk rata-ratanya yaitu 4 sampai dengan 2,5. Jadi produk marginal ini di angka 6 dan 7 atau jumlah tenaga kerja 2 dan 3 itu produk marginal yang meningkat. Untuk jumlah tenaga kerjanya 4 yang mencapai produk rata-ratanya 5,8 sampai 2,5. Jadi produk marginalnya semakin menurun.
Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.